Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Puja Mencita. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Adapun dalilnya terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Tujuan yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Tujuan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan yang terakhir, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan untuk memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Hukum yang pertama sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Hukum yang kedua yaitu wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila orang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Hukum yang ketiga mubah, artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Hukum yang keempat yaitu makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Hukum yang terakhir yaitu haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan pernikahan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Selanjutnya, memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikan atau ketampanannya, dan yang keempat karena agamanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab Al-Jami' As-Sahih juz 3 nomor 5090, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya,
karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.